Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi selamat pagi. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Untuk itu jemaat sekalian, mari kita datang kepada Allah Tritunggal dengan membawa rasa hormat dan syukur kita kepadanya. Untuk itu jemaat disilakan untuk berdiri. Mari kita bersama-sama melakukan saat teduh. Ibadah kita hari ini dimulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menjadikan langit dan bumi beserta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan pujian dan hormat syukur kita kepada Allah dengan bersama-sama menaikkan pujian dari KPPK nomor 2, Hormat Diberi. Dengarkanlah nats Alkitab yang menjadi landasan ibadah kita pada hari ini, yang terambil dari Mazmur 28 ayat 6 sampai dengan 7. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku, aku bersyukur kepadanya. Jemaat silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali lagi kita terus menaikkan pujian kepada Tuhan. Oleh karena kasih-Nya yang begitu besar kepada kita, orang-orang berdosa. O Tuhan yang kukasihi, KPPK nomor 37. Sekali lagi jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita pujikan pujian ini.
saudara-saudari, mari kita datang kepada Allah memohon pengampunan atas pelanggaran yang sudah kita perbuat 1 minggu yang telah kita lewati. Saya memberikan waktu sejenak kepada Bapak Ibu Saudara sekalian datang kepada Tuhan secara pribadi memohon pengampunan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih buat kemurahan-Mu hari ini Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini. Itu karena pimpinan dan penyertaan serta pemeliharaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami boleh berkumpul di tempat ini dengan satu tujuan, untuk datang menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebelum kami jauh datang, lebih dekat kepadamu Tuhan. Kami membawa seluruh hidup kami kepadamu. Kami menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu Tuhan. Ada begitu banyak hal yang kami perbuat. 1 minggu yang telah kami lewati, mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, kami mengaku akan pelanggaran yang kami perbuat, baik itu melalui perkataan, pikiran, bahkan perbuatan kami yang menyakiti hati orang-orang di sekitar kami, terlebih menyakiti hati-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan, untuk kelayakan yang Engkau berikan buat kami orang-orang berdosa. Kami terus memohon pimpinan Roh Kudus. Pimpin kami Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari ke depannya. Sehingga hidup kami semakin hari semakin lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Baharui hati kami Tuhan. Agar kami tumbuh seperti apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Waktu ibadah kami selanjutnya kami mau serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Terpujilah Engkau Bapa di surga, inilah doa permohonan kami yang kami mohonkan di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin. Dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 9. Demikian firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Petunjuk hidup baru terambil di dalam Roma 12 ayat 11 sampai dengan 12, demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jemaat disilakan duduk. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus sudah menebus dosa-dosa kita. Kita percaya di Bukit Kalvari terjadi suatu kejadian yang begitu sungguh, yang memberikan pengharapan hidup bagi kita, yang menjalani kehidupan, mati disalib untuk menebus dosa-dosa kita. Ku percaya di Bukit Kalvari, bersama-sama kita pujikan pujian ini dari KPPK nomor 155. Ku percaya di Bukit Kalvari.
bersama dengan saudara seiman kita dari segala abad, mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Doa syafaat, sampaikan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam surga, Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami sungguh bersyukur karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kasih-Mu tidak pernah lepas di dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan di dalam sepanjang minggu yang telah kami lewati. Walaupun di dalam menjalani hidup berbagai hal kami alami, tapi kami sungguh melihat bahwa penyertaan Tuhan terus mewarnai kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami sungguh berterima kasih kepadamu, karena Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami pada pagi hari ini untuk datang beribadah bersama-sama, memuliakan nama-Mu, dan sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Namun di dalam ibadah kami ya Tuhan, pada pagi hari ini kami datang kepadamu untuk menaikkan setiap doa kami, menaikkan syafaat kami kepadamu, karena kami sungguh menyadari ya Tuhan, hanya kepadamu kami bisa datang memohon untuk segala hal yang menjadi pergumulan dan keluh kesah kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk Ibu Benalia PA yang sekarang ini masih dalam perawatan di Makassar. Ya Tuhan, kiranya Engkau menolong ibu ini di dalam segala upaya yang ditempuh untuk memperoleh kesembuhan ya Allah. Kami berdoa ya Tuhan untuk tim medis, para dokter yang menangani ibu ini. Kiranya Engkau memberikan hikmat kepada setiap para dokter dan tim medis yang ada, sehingga mereka boleh merawat ibu ini dengan baik. Kami juga berdoa untuk keluarga yang mendampingi. Kiranya Engkau berikan kesabaran dan ketabahan dan semangat untuk mendampingi Ibu Benalia PA. Terlebih khusus ya Tuhan untuk Ibu Benalia PA. Kiranya Engkau terus berikan sukacita kepada ibu ini, berikan terus pengharapan kepadanya, sehingga ia boleh terus berharap kepadamu dan hanya memandang kepadamu saja ya Allah. Pada pagi hari ini juga ya Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk Bapak Pendeta Cornelius yang juga dalam kelemahan tubuh dan didiagnosa ada tumor kecil di bagian otak sebelah kanan yang mengakibatkan syaraf kaki melemah dan kram ya Tuhan. Ya Allah, kami hanya memohon belas kasih-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Bapak Pendeta Cornelius dalam segala upaya yang akan ditempuh untuk memperoleh kesembuhan, baik itu check up di luar negeri, di rumah sakit yang akan dituju. Kiranya Engkau memberkati ya Tuhan, sehingga semua proses berjalan dengan baik, dan kami boleh melihat ada perubahan yang nyata di dalam kesehatan Pendeta Cornelius. Terima kasih ya Tuhan. Pada pagi hari ini juga kami berdoa untuk saudara seiman kami yang berada di GKT Sinai ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur kalau gereja ini ada itu semua karena rencana Tuhan. Itu semua ada tujuan Tuhan bagi gereja ini. Kami berdoa untuk pelayanan yang berada di GKT Sinai. Kiranya Engkau memberkati hamba Tuhan dan seluruh majelis yang ada yang melayani di gereja ini ya Tuhan. Kiranya Engkau menolong mereka di dalam mengupayakan untuk pelayanan ini. Berikanlah hikmat kepada mereka sehingga mereka boleh menjalankan tugas dan pelayanan dengan tanggung jawab di hadapan-Mu ya Allah. Untuk mengerjakan semuanya itu untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu.
Kami berdoa untuk pergumulan gereja ini di dalam pembangunan yang sedang berjalan, dan bergumul untuk bahan-bahan pembangunan yang secara signifikan naik harga ya Tuhan. Ya Allah, kiranya Engkau menolong sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan kami juga berdoa ya Tuhan secara khusus untuk kas keuangan gereja yang sedang tidak baik-baik saja ya Tuhan. Kami berdoa kepadamu memohon belas kasih-Mu. Kiranya Kau memberkati setiap jemaat yang ada ya Allah. Pada pagi hari ini juga kami berdoa untuk masa transisi dari pelayanan gereja ini ya Tuhan, dari online dan kembali kepada pelayanan secara onsite ya Tuhan. Ya Allah, kiranya Engkau tolong setiap hamba-hamba Tuhan dan seluruh umat-umat-Mu sehingga mereka boleh kembali melakukan pelayanan dan peribadatan dengan baik di gedung gereja. Berikanlah kesadaran kepada setiap umat-umat-Mu bahwa mereka perlu untuk bersekutu bersama-sama di rumah-Mu ya Allah. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan pada pagi hari ini kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Berdoa untuk setiap pemimpin kami, berikanlah mereka kekuatan dan hikmat dalam memimpin bangsa dan negara ini, sehingga mereka boleh memimpin bangsa ini dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab untuk membawa bangsa ini lebih baik ke depannya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami, inilah syafaat kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajarkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, kembali kita bersama-sama memuji Tuhan dari KPPK nomor 235, saatnya. Saatnya
Mari kita berdoa. Kepadamu ya Bapa, kami datang berterima kasih buat rahmat-Mu yang Engkau karuniakan. Ketika pada saat ini kami boleh kembali lagi akan membaca dan ingin merenungkan firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh dapat mengerti dan memahami akan apa yang menjadi kehendak-Mu. Termasuk bagaimana kami boleh menjalani kehidupan iman kami untuk berdoa dengan penuh tekun kepada Engmu ya Bapa. Tolonglah kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Selamat pagi Ibu Bapak sekalian. Pagi hari ini saya mengajak kita untuk membuka Alkitab dari kitab Lukas pasal yang ke-17. Lukas pasal 17 ayat 30. Kemudian dari situ kita baca hingga pasal 18 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Sebenarnya fokusnya pada pasal 18, tapi untuk membantu kita melihat konteksnya nanti, maka saya mengajak kita untuk membaca dari Lukas pasal 17 ayat 30. Kita akan membacanya secara bergantian hingga pasal 18 ayat yang ke-8. Saya bacakan ayat 30, Ibu Bapak ayat 31, demikian seterusnya. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Ingatlah akan istri Lot. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Pasal 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Ibu Bapak, sebagaimana tema yang ada di warta, yaitu doa tanpa jemu-jemu, maka pagi ini kita akan kembali melihat lagi sisi lain dari pemahaman tentang berdoa kepada Allah. Apa itu doa tanpa jemu-jemu? Kalau melihat kamus, kalau melihat pengertian bahasa Indonesia, ya kita pasti akan langsung dapat memahaminya adalah doa yang dilakukan dengan penuh ketekunan, dengan tidak putus-putusnya dilakukan. Tetapi apa maksudnya doa yang dilakukan dengan penuh ketekunan itu? Apakah doanya dilakukan untuk meluluhkan hati Tuhan yang keras?
Jadi kayak kita sedang lagi berhadapan dengan orang yang lagi kaku banget, kita terus minta terus mohon terus supaya akhirnya hatinya luluh. Nah, apakah berdoa yang tekun itu adalah berdoa yang seperti itu? Hati Allah begitu keras sehingga akhirnya kita harus push terus, dorong terus, paksa terus supaya hatinya Allah itu menjadi luluh dan mengikuti atau mengabulkan apa yang kita minta. Atau apakah doa yang tekun itu yang kita pahami adalah doa yang dilakukan setiap saat berulang-ulang supaya Tuhan yang tadinya punya rencana A kemudian berganti jadi rencana B. Tuhan yang mungkin tadi sudah memikirkan ini, kemudian akhirnya kita doa terus, berdoa, minta ini, sehingga akhirnya Tuhan, oh ya udah ganti deh, bukan yang ini deh, kalau gitu yang ini aja deh buat kamu. Apakah seperti itu berdoa yang tekun? Ya mungkin pertanyaan-pertanyaan seperti ini akan muncul juga di dalam pemahaman kita, di dalam pemikiran kita ketika membaca Lukas 18 ayat 1 hingga ayat yang ke-8 tentang perumpamaan hakim yang tidak adil ini, tentang hakim yang lalim ini. Dan saya pikir ini adalah sebuah perumpamaan yang tidak asing bagi kita, tentang ada seorang hakim dan ada seorang janda yang terus-menerus datang kepada hakim itu. Dan memang tokoh utama di dalam perumpamaan ini adalah dua pihak itu. Hakim yang tidak adil dan seorang janda yang malang. Namun, kita pun langsung akan dapat memahami bahwa ketika Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini, Dia hendak menunjukkan perbandingan. Dia hendak membandingkan antara manusia dengan Allah. Dia hendak menunjukkan seperti apa Allah itu dalam relasinya dengan umatnya kalau dibandingkan dengan manusia. Dan perbandingan itu semakin tegas pada ayat ke-6 ketika Yesus berkata, "Camkan itu." Camkan, perhatikan apa yang dikatakan oleh hakim yang lalim itu. Ketika sebelumnya si hakim berkata, daripada saya diganggu terus, daripada saya dibikin susah, ya udahlah, saya kabulkan saja ini permintaan si ibu janda ini. Dan Yesus menegaskan, camkan perkataan si hakim itu untuk tunjukkan ini loh bedanya, ini loh perbandingannya antara perlakuan Allah terhadap umatnya dengan perlakuan manusia terhadap sesamanya. Atau perlakuan antara hakim yang lalim dengan janda yang malang dibandingkan dengan Allah kepada umatnya. Dan perbandingan itu sangat kontras. Perbandingan itu sangat tegas. Karena Tuhan Yesus sedang membandingkan antara yang baik pada diri Allah dan yang buruk pada diri manusia. Saya pikir mari kita lihat kembali secara cepat perbandingan-perbandingan yang ditampilkan dalam perumpamaan ini. Pada awal perumpamaan, Yesus menunjukkan hakim yang lalim ini adalah seorang yang tidak takut akan Tuhan dan tidak menghormati siapapun. Saya nggak tahu apakah ibu bapak dalam relasi sosial sehari-hari pernah ketemu orang yang kayak gini. Urusan Tuhan dia nggak pernah takut, termasuk dalam relasi dengan sesama. Dia pun jadi akhirnya orang yang seakan-akan tidak punya perasaan ketika ada seorang janda yang menjadi korban ketidakadilan datang minta tolong kepada dia. Dalam kisah itu kan dia sampai sempat ternyata menunda untuk menyidangkan perkara itu, apalagi sampai membela janda itu.
Padahal kita tahu di dalam kehidupan masyarakat Yahudi pada saat itu, perempuan termasuk janda itu adalah pihak atau kaum yang punya status sosial yang sangat lemah di kalangan masyarakat. Sehingga dia tentu sangat sulit sekali untuk mencari pertolongan atau meminta tolong kepada pihak lain ketika mengalami ketidakadilan. Tapi ya satu-satunya cara makanya adalah yang bisa dia lakukan ketika mengalami ketidakadilan, minta tolong sama hakim. Nggak ada cara lain lagi yang bisa dia lakukan. Dan itu yang terus dia kerjakan. Seperti tadi, beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tapi akhirnya karena dirongrong terus, dikejar terus, didesak terus, hakimnya terganggu dan akhirnya mengabulkan. Di antara hakim dan janda itu di kisah ini tidak ada hubungan apapun yang bisa kita temukan, baik hubungan sosial, hubungan komunal, hubungan agama. Si hakim yang lalim ini murni semata-mata mengabulkan apa yang diminta si janda, ya cuma karena dia tidak ingin diganggu, cuma karena dia tidak ingin disusahkan terus-menerus. Itu aja motivasi dia, supaya saya tidak kesusahan. Karena dikejar terus sama si perempuan ini atau ibu janda ini. Tapi seperti saya bilang tadi, pada ayat 6, Yesus memberikan penegasan bahwa ada yang berbeda antara relasi si hakim dengan si janda itu dengan apa yang dilakukan Allah kepada umatnya. Kalau hakim mengabulkan karena diganggu terus dan akhirnya dia tidak mau kesusahan, maka Yesus menegaskan Allah kepada umatnya tidak demikian. Bahkan pada ayat yang ke-7, Yesus sampai memberikan 2 pertanyaan yang sebenarnya seakan-akan tidak butuh jawaban lagi. Karena jawabannya sudah begitu jelas bagi umat Allah. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Iya, pasti Allah akan benarkan umat pilihannya, orang pilihannya itu yang berseru kepada dia. Allah pasti akan benarkan. Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Nah, ini pertanyaan kedua yang cukup sulit. Kita akan dapat berkata, tidak, Allah tidak mengulur waktu. Tapi orang bisa tanya, betul, Tuhan Allah tidak seperti hakim yang lalim itu. Tapi apa betul dia tidak mengulur-ulur waktu sebelum menolong umatnya? Kalau betul, mengapa dia harus menunggu begitu lama untuk menyelamatkan bangsa Israel dari Mesir? Sampai menunggu waktunya Musa. Kenapa tidak dipercepat saja? Kenapa harus lama sekali Israel itu ada di negeri penjajah? Atau kalau kita ingat kisah tentang Tuhan Yesus yang begitu diberitahu kepada dirinya bahwa Lazarus sedang sakit, Tuhan Yesus toh tidak langsung pergi ke Betania untuk menjumpai Lazarus yang sedang sakit. Dia malah tunggu beberapa hari di tempat dia berada saat itu, sehingga akhirnya Lazarus meninggal. Dan pun kita mungkin akan merefleksikan lagi dalam hidup kita, baik dalam pengalaman diri kita maupun pada pengalaman hidup orang lain. Kok kayaknya Tuhan itu tidak segera tidak segera menolong ya?
Kok kayaknya segera mengulur-ulur waktu ya? Nah, di sini pentingnya tadi mengapa saya ngajak kita untuk membaca konteksnya. Bahwa iya, Allah tidak mengulur-ulur waktu untuk menolong umatnya. Dia berkarya di dalam rencana dan waktunya yang dia tetapkan. Dia berkarya di dalam kekekalan, di dalam perjalanan sejarah, dengan waktu dan rencananya yang sendiri yang telah ia tetapkan. Dan itu pun ditetapkan di dalam kedaulatannya dan dalam kebijaksanaannya. Dan kita yang terbatas untuk melihat perjalanan sejarah, untuk melihat perspektif dari kekekalan itu, karena kita masih dalam kesementaraan, ya kita akan kesulitan memang. Apalagi kita bukan Allah. Kita adalah ciptaan yang terbatas yang mau memahami pikiran Allah yang tidak terbatas itu. Paulus, seorang rasul yang begitu pandai, begitu baik pengetahuannya dan pemaparannya, ketika merenungkan karya penyelamatan Allah, sampai di Roma pasal 11 ayat 33 sampai 36, dia berkata, oh alangkah betapa dalamnya kekayaan hikmat dan itu. Saya nggak mampu untuk masuk ke dalam pikiran Allah untuk selami. Orang yang pintar aja nggak mampu. Jadi bagaimana memahami apakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Tidak, Allah pasti menolong, namun itu dia lakukan di dalam waktu dan di dalam rencana yang telah dia tetapkan. Dan dalam keyakinan saya, itu adalah waktu dan rencana yang baik. Mengapa? Sebab dia adalah Allah yang memilih umatnya untuk diselamatkan. Bahkan pemilihan itu sudah dilakukan sebelum dunia dijadikan. Sebab dia adalah Allah yang mengasihi umatnya. Sehingga Paulus di Roma berkata, dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Berarti semua peristiwa yang terjadi, Allah pakai untuk mendatangkan kebaikan bagi umatnya. Bahkan bukan cuma itu saja. Dia pun telah melakukan rencana dan karya yang begitu baik, yang penyelamatan yang begitu agung. Apa itu? Dengan menyelamatkan manusia dari dosa. Dan itu terjadi dalam rencana dan waktu yang tepat yang Tuhan kerjakan. Sekarang dengan semua yang Allah kerjakan sejak dalam kekekalan, dalam perjalanan sejarah, maka kalau kita melihat pertanyaan kedua, apakah ia mengulur-ulur waktu? Enggak. Dia punya rancangan dan waktu yang telah dia tetapkan. Dan itu adalah yang baik. Dia pasti menolong di dalam rencana dan waktu yang sudah dia kehendaki. Dan itu yang terbaik. Bahwa kita memang tidak mampu memahami semuanya. Betul. Bahwa kita pun sampai saat ini masih kadang bertanya-tanya, kenapa tidak lebih cepat Tuhan? Kenapa lama sekali rasanya? Kenapa pertolonganmu terasa begitu lambat? Karena kita melihat di dalam kefanaan keterbatasan kita. Tapi syukur, Allah tidak mengikuti waktu kita. Syukur, Allah bukanlah Allah yang mudah diombang-ambingkan, dibujuk-bujuk, sehingga gampang berubah keputusannya. Syukur, karena Allah adalah Allah yang berdaulat, yang punya kuasa, dan yang mengatur perjalanan sejarah, yang mengatur karya penyelamatannya kepada orang-orang pilihannya, dan itu adalah karyanya yang baik. Justru karena itu saya bersyukur dia mengerjakan di dalam waktu dan yang
rencana yang tepat bagi karya pertolongan itu. Jadi Tuhan Yesus sebenarnya ingin menegaskan, Allahmu, Allah kita pasti menolong umatnya. Pasti. Sehingga jangan diragukan. Kalaupun terasa lambat, pasti punya maksud dan rencana tujuan yang baik. Kalaupun terasa lama, pasti punya tujuan yang telah Dia tetapkan untuk dikerjakan, dan itu baik. Makanya banyak ayat juga mengatakan, kalau Allah sudah terasa lambat sekali itu pun terjadi di dalam kekayaan kemurahan-Nya yang memberikan kesempatan bagi orang untuk belajar dan bertobat dari kesalahannya. Jadi pasti, Allah pasti menolong, Allah pasti berkarya. Dan Dia menolong bukan seperti hakim yang lalim itu. Dia menolong, Dia berkarya, bukan seperti hakim yang lalim yang didesak-desak terus, akhirnya baru menolong supaya tidak kesusahan. Allah tidak kayak gitu. Dia pasti menolong karena kasih-Nya dan kebaikan-Nya kepada orang-orang pilihan-Nya. Tapi masalahnya, kata Tuhan Yesus di ayat 8, aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Penegasan dari Tuhan Yesus ya. Pasti Allah tolong, pasti Allah benarkan. Tapi jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi? Yesus menutup perumpamaan ini dengan pertanyaan lagi. Kalau Anak Manusia datang, adakah Ia mendapati iman di bumi? Ini perkataan yang cukup sulit, Ibu Bapak. Cuma kita kembali lihat konteksnya. Di pasal 17, Yesus berbicara tentang kedatangan kerajaan Allah. Dalam kedatangan kerajaan Allah itu, atau pada kedatangan Anak Manusia kelak, itu adalah hari Tuhan, di mana akan ada banyak penderitaan, kesulitan, dan tantangan yang bakal terjadi, yang akan dihadapi umat pilihan-Nya. Pada hari Tuhan itu, sampai-sampai Yesus berkata, orang yang coba menyelamatkan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Dan orang yang kehilangan nyawanya akan selamat. Yang menggambarkan benar itu adalah masa yang tidak mudah. Masa yang penuh kesukaran. Masa yang penuh penganiayaan dan tantangan bagi orang-orang pilihan. Dan dalam konteks itu kita lihat ayat yang ke-8. Jadi kalau Anak Manusia datang, adakah Ia mendapati iman di atas bumi? Dengan kata lain gini, adakah orang yang masih akan beriman kepada Allah ketika dia mengalami kesukaran, mengalami tantangan, mengalami penganiayaan dalam hidupnya? Allah pasti tolong, kata Tuhan Yesus. Pasti benarin, pasti selamatin, pasti tolong. Tapi orang pilihan itu, umat itu, kan punya tanggung jawab. Punya bagian mereka untuk dikerjakan. Nah, apakah mereka masih akan kerjakan bagian mereka? Apakah mereka masih akan tetap percaya kepada Allah di dalam kesukaran dan penganiayaan yang akan mereka hadapi? Apakah mereka masih akan beriman di atas bumi ini? Sebelum nanti melebar kemana-mana dengan konsep keselamatan yang tidak bisa hilang apapun itu, cuma ingin menegaskan, maksud dari pertanyaan Yesus ini adalah, Allah pasti tolong. Kamu mau tetap beriman gak? Kalau kamu beriman kepada Allah yang pasti menolong, apa wujudnya? Kalau kamu percaya kepada Allah yang pasti menolongmu di dalam masa-masa penganiayaan, di dalam masa-masa kesukaran, menjelang kedatangan Anak Manusia, apa wujudnya? Kalau kamu masih mengaku beriman kepada Bapa
yang akan segera membenarkan itu dan pasti akan menolong di dalam kesukaran, apa wujud imannya? Kira-kira apa wujud imannya? Balik ke ayat 1 pasal 18. Perumpamaan ini diberikan supaya, Yesus mau ngajarkan, supaya kamu berdoa tanpa jemu-jemu. Jadi apa wujud berimannya kepada Allah di dalam masa yang penuh kesukaran ini? Apa wujud beriman kepada Allah yang pasti menolong di dalam tantangan dan penganiayaan yang bakal kita hadapi di masa-masa ini menjelang kedatangan Tuhan yang kali kedua? Berdoa dengan tekun. Berdoa dengan tidak jemu-jemu. Bagaimana kehidupan kita, kehidupan doa kita selama ini? Di dalam kesukaran, di dalam tantangan hidup yang semakin sulit ini, pandemi, beberapa negara sudah mulai mencoba menurunkan statusnya. Ada yang sudah perlahan-lahan menuju endemi. Ya, mungkin bagi kita sudah mulai masuk dalam fase lebih baiklah daripada tahun-tahun sebelumnya. Tapi apakah ke depan akan lebih baik, lebih mudah, lebih gampang? Enggak juga. Kita dibukakan realita, ternyata perang masih bisa terjadi di zaman seperti ini. Ancaman penyakit, ancaman kesulitan, tantangan ekonomi yang berat ke depan masih terus membayangi. Dan bisa saja kita mengalami kesukaran yang amat sukar di dalam masa-masa itu. Tapi, apakah kita masih akan tetap beriman kepada Allah yang pasti menolong kita dalam menjalani hidup yang penuh kesukaran ini? Ketika terasa lambat dia menolong, ketika terasa lama sekali dia mengulurkan tangannya, masihkah kita akan tetap percaya kepada dia dengan wujud berdoa kepada dia? Allah kita memang bukan hakim yang lalim, sehingga kita tidak perlu berdoa untuk mendesak dia, merongrong dia. Allah kita bukan hakim yang seperti itu. Cuma jangan sampai juga jadi alasan kita nggak berdoa. Jangan sampai itu jadi alasan kita malas-malasan untuk berelasi, bersekutu dengan Allah yang pasti menolong. Kalau kita ngaku sebagai orang beriman, maka wujudnya apa? Berdoa dengan tekun. Tapi berdoa dengan tekunnya seperti apa? Jangan rongrong Allah, karena dia bukan hakim yang lalim. Jangan paksa Allah untuk mengikuti keinginan kita, karena dia punya waktu dan rencana yang telah dia tetapkan untuk berkarya di dalam kekekalan dan semua itu baik. Jangan coba mengendalikan Allah seperti robot yang jadinya kalau kita berdoa, rumusan kalimatnya seperti ini, polanya seperti ini, jamnya di jam ini, harus di jam ini, harinya harus hari ini, pokoknya begini supaya doamu terkabul. Kalau sudah seperti itu cara kita berdoa, kita sedang membaca mantra, ibu bapak, bukan berdoa. Tapi berdoa tekun itu seperti apa? Bahwa di dalam perjalanan hidup yang semakin sukar ke depan, tantangan pun bisa saja semakin sulit. Kita berdoa sebagai wujud iman kita. Kita tetap berdoa, meyakini dia pasti menolong dalam waktunya yang tepat. Kita tetap berdoa dengan tekun. Supaya apa? Supaya kita diberikan kekuatan, diteguhkan dalam kesetiaan, untuk tetap setia kepada Allah dalam masa-masa yang sukar ini.
Kita berdoa dengan tekun supaya apa? Supaya kita tidak mudah diombang-ambingkan berbagai kesukaran dunia ini. Kita berdoa dengan tekun supaya apa? Kita berdoa dengan tekun supaya kita bisa diberikan karunia untuk bisa mengerti karyanya. Kita bisa diberikan pemahaman apa yang menjadi kehendaknya. Dan itu yang kita kerjakan. Seperti dalam khotbah beberapa minggu ini, yang berkali-kali diulang, berdoa adalah berelasi dengan Allah. Maka berdoalah dengan tekun, sehingga kita punya relasi yang baik, sehingga kita boleh mengerti akan apa yang jadi rencana dan kehendak Dia. Kita berdoa dengan tekun, supaya Dia berikan kita kekuatan untuk tetap kerjakan kehendaknya di tengah-tengah kesukaran dunia yang ada. Dan bukankah memang untuk itu kita hidup, kita berkarya, kita bergumul, dan kita bekerja? Untuk apa? Untuk apa kita bergumul, kita berdoa, berkarya sehari-hari, melepaskan tenaga, berjeri lelah? Bukankah adalah untuk mengerjakan agenda kerajaan Allah? Bukankah adalah untuk mengerjakan apa yang Allah mau? Sehingga ketika kita bekerja, baik sebagai pengusaha, pegawai, pedagang, guru, semua itu kita lakukan dengan tujuan untuk melakukan apa yang jadi kehendak Allah. Itulah kita berdoa dengan tekun. Jadi mulai dirubah ya. Kalau doanya sekarang Tuhan minta ini, minta itu, minta ini, minta itu, selama ini kok kayaknya gak dikasih-kasih. Rubahlah. Tuhan, saya doa selama ini begini-begini, tapi seakan tidak ada jawaban. Apa yang Engkau mau ajarkan? Apa yang Engkau mau supaya saya lakukan? Apakah yang ini salah? Silakan bergumul. Silakan mencari tahu apa yang Allah mau dan kerjakan itu. Itu berdoa dengan tekun. Bukan memaksa, bukan merongrong, tapi bertekun untuk berelasi dan mau cari tahu apa yang Dia kehendaki untuk kita kerjakan di dalam pergumulan dan pekerjaan kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami datang memohon ampun. Kalau selama ini kami menjadi anak-anak-Mu yang terkadang suka memanfaatkan Engkau demi kepentingan diri kami. Kami datang memohon ampun padamu ya Bapa. Kalau selama ini kami menggunakan doa-doa kami untuk mengatur-Mu, untuk merongrong-Mu supaya melakukan apa yang kami rencanakan. Kami datang memohon ampun ya Allah. Kalau selama ini kami membungkus keegoisan diri kami dengan kesalehan yang semu, dengan seakan-akan nampak saleh berdoa, tapi hanya untuk mau kendalikan Engkau, turuti keinginan kami. Kami sungguh memohon ampun. Kami sadar Engkau bukan hakim yang lalim. Kami sadar Engkau adalah Bapa kami yang begitu mengasihi kami. Dan itu telah Engkau tunjukkan melalui karya-Mu yang begitu agung dalam menyelamatkan kami. Dan kami sadar Engkau pun terus berkarya hingga saat ini, bahkan hingga kekekalan, untuk mengerjakan karya penyelamatan yang baik itu, untuk terus membentuk diri kami dalam hidup kami, seturut dengan kehendak. Karena itu terus topang dan kuatkan kami ya Allah. Perjalanan hidup kami ke depan pun akan ada banyak tantangan. Kami mengetahuinya. Karena itu jangan tinggalkan kami, tapi terus kuatkan dan teguhkan kami untuk dapat selalu setia padamu, untuk dapat selalu bersekutu denganmu, untuk dapat selalu berharap dan percaya padamu. Dan tolong topang kami, terangi hati kami dan pikiran kami, sehingga dalam perjalanan hidup ini, kami pun juga dapat dengan tekun untuk mau berelasi dan mencari tahu apa yang Engkau kehendaki untuk kami kerjakan. Sehingga selama waktu ini masih ada untuk kami jalani, kami boleh dapat kerjakan itu dengan sungguh-sungguh untuk kemuliaan nama-Mu.
Tolonglah gereja ini, tolonglah setiap jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya persilakan kepada liturgus. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Kiranya pimpinan Roh Kudus dapat menguatkan, memimpin seluruh hidup kita, agar kita tetap bertekun di dalam doa, di dalam suka maupun duka. Kita tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari saya undang untuk bangkit berdiri. Kita masuk di dalam Katekismus Heidelberg. Kita memasuki minggu yang ke-21, pertanyaan yang ke-54. Apakah yang saudara percayai tentang gereja yang kudus dan am? Pertanyaan yang ke-55. Apa arti persekutuan orang kudus menurut saudara? Pertama, bahwa semua orang beriman dan tiap-tiap orang beriman secara perseorangan sebagai anggota tubuh Kristus, mendapat bagian dalam Dia dan dalam semua hartanya serta semua karunia-Nya. Kedua, bahwa tiap-tiap orang percaya harus menyadari kewajibannya untuk dengan sukarela dan gembira pergunakan segala karunia yang dapatnya demi kebaikan dan keselamatan anggotanya. Pertanyaan yang ke-56. Apakah yang saudara percayai tentang pengampunan dosa? Bahwa Allah sama sekali tidak lagi hendak mengingat dosa-dosaku dan juga watakku yang berdosa yang sepanjang hidup menjadi lawan bagiku. Karena Kristus telah melakukan pelunasan untuknya. Sebaliknya Dia menganugerahkan kebenaran Kristus padaku karena kasih karunia, supaya aku sama sekali tidak perlu lagi menghadapi pengadilan. Jemaat silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Allah. Untuk itu bersama-sama kita memuji Tuhan dari KPPK nomor 423, Bapa Sorgawi memeliharaku. Darat atau laut
mari kita satu di dalam doa. Segala hormat pujian kembali kepadamu ya Allah. Sungguh kami bersyukur dan terima kasih buat hari yang masih Engkau berikan buat kami. Untuk nafas hidup hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa mengucap syukur untuk pemeliharaan dan berkat Tuhan di dalam setiap usaha pekerjaan kami. Tuhan, saat ini kami datang memberikan persembahan. Kiranya Tuhan pakai persembahan ini untuk dipakai di dalam pekerjaan pelayanan Tuhan di Gereja Trinity Palu. Berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi. Terpujilah Engkau Bapa di surga di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan yang sudah menjadi juru selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita masuk dalam warta jemaat. Yang pertama, hamba Tuhan Majelis GKT Trinity Palu mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh jemaat yang hari ini hadir dalam kebaktian Minggu 22 Mei 2022. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin di antara jemaat ada yang baru? Ya baik. Yang kedua, turut berduka cita atas kepergian Bapak Kuhauhan. Kiranya keluarga yang ditinggalkan mendapat kekuatan dan penghiburan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Yang ketiga, jemaat yang berulang tahun. Yang pertama, Saudara Jonathan 17 Mei, yang kedua Bapak Alfred 17 Mei, yang ketiga Bapak Ang Cimbun 18 Mei, yang keempat Saudara Alex Kwandi. Kepada yang berulang tahun, selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Yang kelima, data kehadiran sepekan. Kamis 12 Mei, PA kehadiran 4 orang. Sabtu 14 Mei 2022, kegiatan pemuda remaja 10 orang. Minggu 15 Mei, sekolah minggu 4 orang. Minggu 15 Mei 2022, kebaktian umum 33 orang. Yang keenam adalah pokok doa sepekan dapat kita doakan di dalam renungan kita setiap hari. Yang berikut adalah jadwal kegiatan sepekan. Minggu 26 Mei 2022, tema kenaikan Yesus Kristus. 20 ya. Hari Kamis ya, hari Kamis. Hari Kamis 26 Mei. Jadi hari Kamis ini ada ibadah kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi jamnya jam 10, pengkhotbah Saudara Frankie. Liturgos Bapak Calvin, pemusik Bapak Obed Manik, singer Saudara Fekli dan Saudari Iren. Doa syafaat penginjil Michael, doa persembahan Bapak Calvin, penerima tamu diminta kesediaan dari keluarga Bapak Immanuel Parinding. Terus Minggu 29 Mei itu ibadah seperti biasa kepada yang bertugas supaya dapat memperhatikan jadwalnya. Nah, berkenan dengan ibadah kita hari Kamis kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ibadahnya, maka PA hari Kamis itu ditiadakan. Yang berikut adalah Sabtu 28 Mei, Persekutuan Pemuda Remaja, pemimpin pujian Saudari Iren, doa syafaat Saudara Aldi, pengkhotbah Lause Frankie. Minggu 29 Mei, pemimpin pujian di sekolah minggu, pemimpin pujian Lause Frankie, pemusik Lause Michael, bawa firman kelas kecil Lause Frankie, pembawa firman kelas besar Lause Michael. Demikian warta, mungkin ada warta tambahan? Ya, doksologi dan doa berkat pada hambanya penginjil Michael. Untuk itu jemaat disilakan untuk berdiri. Mari Ibu Bapak, Saudara-saudari sekalian, kita mengarahkan hati kita kepada Allah
dan marilah kita menerima berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang hingga selamanya. Amin. 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 Silakan duduk Ibu Bapak, silakan mengambil satu teduh, kebaktian kita selesai.